Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng sebelah kanan sampai berdiri, supaya kalianlah pertama tahu ketika kami upload video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita syukuri hidup kita ini yang penuh dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad dengan membaca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya izinkan kami untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku untuk berbagi ilmu dengan harapan ilmu itu akan bermanfaat dan membawa berkah dalam kehidupan kita ini. Adapun ilmu yang ingin kami bagikan adalah kisah nyata pengamal sholawat Jibril yang dulu awal hidupnya terlunta-lunta, banyak ujian, sekarang jadi miliarder. Ini kisah nyata seorang sarjana. Begitu ia selesai sekolah dan menamatkan kesarjanaannya, ia kemudian mencari pekerjaan dengan lamaran ke sana kemari. Namun ternyata gelar sarjana tidak menjamin mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah kesana kemari tidak pernah ada panggilan, melamar ke sana tidak ada panggilan, akhirnya dia pun hampir putus asa. Di tengah keputusasaan itu muncullah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia mendapatkan ijazah untuk mengamalkan yang namanya sholawat Jibril. Beliau diberitahu, seorang sarjana ini, sholawat Jibril itu pendek. Jadi kalau kamu sedang usaha apapun bisa diamalkan. Jadi tidak berat. Tapi minimal sehari diamalkan 1000 kali. Kemudian makin lama tumbuhlah kepercayaan dirinya setelah mengamalkan sholawat Jibril tersebut tiap harinya. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh, kemudian motivasinya semakin terbangkitkan, dan azam hatinya, kebulatan tekad hatinya untuk mendapatkan rezeki menjadi menyala-nyala. Mulailah ia menuju ke pasar yang satu dan ke pasar yang lain. Entah dari mana Allah memberikan petunjuk. Saat itu dia memasok bahan kebutuhan di
pasar-pasar. Jodoh tidak kemana kalau memang tidak dicari, tidak usah dicari, ternyata jodoh akan didapatnya. Kemudian hatinya dia tertambat kepada seorang gadis, namun cobaan luar biasa karena familinya ada yang tidak setuju. Mengingat dia hanya seorang sales, meskipun dia seorang sarjana, tetapi masa depannya tidak jelas. Maka saudaranya ada yang melarangnya. Namun tekad itu tidak menyurutkan. Justru semakin ia gemar beribadah kepada Allah dengan sholat malam, dengan bersolawat, akhirnya justru orang tuanya meridhoinya, dan akhirnya jadilah ia menikah. Tetapi justru di awal karirnya, dia pun ingin menjaga citra dirinya. Kemudian ia membeli sepeda motor dengan tentu uang pinjaman dari sebuah bank. Tapi begitu dia mengawali menggunakan sepeda motor itu, justru malah petaka yang didapatnya. Entah dari mana datangnya cobaan itu, tiba-tiba dia ketika sedang menjalankan roda bisnisnya kecil-kecilan itu, menjadi sales itu, dia menabrak seseorang yang sudah tua, dan dengan peristiwa kecelakaan itu, orang yang ditabraknya itu meninggal dunia. Tentu tidak ringan ini mengurusnya. Maka diuruslah kecelakaan itu, namun dia sia-sia. Bahkan ia hampir dipenjara. Maka setiap malam selalu bersolawat dan berzikir sholat malam. Akhirnya mendapatkan petunjuk, ternyata ada saudaranya yang juga bisa membantunya. Dia seorang polisi yang berbaik hati. Kemudian Allah memberikan petunjuk, ternyata yang tadinya dimungkinkan akan dipenjara itu dengan kasusnya karena menghilangkan nyawa seseorang, tetapi keluarganya dengan ridho, ikhlas, menyatakan mencabut tuntutannya, tidak akan menuntut apa-apa. Kematian seseorang sudah digariskan oleh Allah, penyebabnya melalui kecelakaan, menerima. Maka itu pun menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dia sempat menangis karena tidak bisa mengatasi itu, karena harus didenda yang tidak sedikit dendanya. Tapi Allah memberikan petunjuk lagi-lagi, sehingga orang tuanya mendapatkan rezeki dan akhirnya bisa memberikan bisaroh, bebungah ya, hadiah kepada keluarganya, dan sampai sekarang menjadi hubungan keluarga yang baik. Tetapi setelah itulah semakin dia percaya dengan pertolongan Allah, semakin yakin dengan amalan sholawat Jibrilnya, sehingga ia semakin semangat untuk mengamalkannya. Kemudian lama-kelamaan jalan bisnisnya, dari tadinya menjadi sales, meningkat menjadi agen. Setelah menjadi agen, ia meningkat lagi menjadi bosnya. Dia sekarang sudah tidak menjadi sales lagi, dia menjadi agen. Kemudian dia menjadi manajer di bisnisnya sendiri bersama dengan istrinya. Dan luar biasa, dalam jangka 5 tahun sudah bisa membeli mobil. Kemudian lama-kelamaan mobilnya diganti dengan mobil yang bagus. Ya, awalnya Suzuki Cherry,
sudah baik. Kemudian diganti dengan mobil Avanza. Kemudian membeli lagi mobil Suzuki Grand Vitara. Kemudian membeli lagi Daihatsu Xenia. Dan membeli lagi untuk keperluan bisnisnya. Sekarang punya mobil pribadi yang sangat mentereng, Toyota Yaris. Tidak berhenti di situ. Dia diberikan rezeki yang banyak, bisa membeli tanah saudaranya, tetangganya. Sekarang dia mempunyai tanah yang dibuat untuk anak yatim piatu. Justru disitulah dia semakin bertambah. Kiosnya menjadi 6. Dan sekarang hidup dengan layak. Sudah bisa berhaji, berdua, rumah bagus. Padahal di awal mendirikan rumah, karena tidak bisa menutup rumahnya, maka rumahnya ditutup dengan kardus. Dia juga malu. Tetapi Allah memberikan balasan ketika mengamalkan sholawat Jibril, dan akhirnya sekarang hidup dengan tentram, berkecukupan, hartanya, kendaraannya, rumahnya, tanahnya, tempat dagangnya, semuanya lancar-lancar semuanya. Dan dia mempunyai banyak karyawan yang bisa menjadi sales kemana-mana, di setiap kecamatan sudah ada. Dan itulah salah satu berkah yang ingin kami bagikan kepada saudara-saudaraku, supaya termotivasi untuk mengamalkan sholawat Jibril ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi doa spirit kita untuk mengamalkan sholawat Jibril dengan ikhlas, dengan yakin, dan mantap, tak kurang suatu apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, memberikan semangat dan inspirasi bagi kita untuk bersolawat. Apabila ada kesalahan, semata-mata kami yang melakukan, karena kami memang fakir dan tepatnya salah dan lupa. Apabila ada benarnya, itu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri dengan bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.